Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan BBM berlangsung. Tim tangkap buron dari Kejaksaan Agung bersama Kejari, Madiun, dan Mataram berhasil menangkap terpidana kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Madiun. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan bahan bakar minyak di Lombok Timur berlangsung ricuh saat mahasiswa mendobrak pintu gerbang dan merangsek masuk ke gedung DPRD Lombok Timur. Aksi saling dorong sempat terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Lombok Timur. Setelah berorasi selama 1 jam di luar gedung, para pengunjuk rasa akhirnya berhasil merangsek masuk ke halaman kantor DPRD setempat dengan mendobrak pintu gerbang. Suasana aksi kembali memanas karena Ketua DPRD Lombok Timur tidak mengizinkan masa aksi masuk ke gedung DPRD dengan dalih tempat terbatas. Namun setelah mahasiswa mengancam akan menginap dan Kapolres Lombok Timur AKBP Heri Indra Cahyono turun menenangkan massa, akhirnya para pengunjuk rasa diterima di gedung rapat kerja Dewan. Dalam orasinya mereka menolak kebijakan kenaikan BBM dan mendesak DPRD berkomitmen menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Kita bisa saksikan bahwa bahan-bahan pokok akan naik secara berlangsung. Bagaimana dengan kami, para mahasiswa yang setiap hari, setiap malam beradu, berdiskusi untuk menguatkan potensi kami. Kalau seandainya misalkan para pimpinan DPRD Lombok Timur tidak memberikan kita masuk, dari puluhan mahasiswa ini kita siap menginap di gedung yang mewah ini. Pengunjuk rasa diterima Ketua DPD Lombok Timur dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat. Kalau mau teman-teman berdiri di sini, disampaikan terkait dengan aspirasi adik-adik sekalian bisa langsung kita tangani di sini. Kalau memang ada persetujuan kita menandatangani, saya siap menandatangani. Usai menyampaikan aspirasinya di ruang rapat kantor DPRD Lombok Timur, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Aksi ratusan mahasiswa ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Sementara itu, demo tolak kenaikan harga BBM di kantor DPRD NTB berakhir ricuh saat pengunjuk rasa menerobos blokade aparat yang berjaga di pintu gerbang kantor DPRD NTB. Aksi ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Mataram menolak kenaikan harga BBM di kantor DPRD NTB ricuh. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke kantor DPRD NTB, namun dihalau blokade aparat keamanan. Meskipun aspirasinya sempat diterima Ketua DPRD NTB, namun pengunjuk rasa tetap ngotot memaksa masuk ke kantor DPRD NTB. Kericuhan pun kembali terjadi. Bahkan pintu gerbang samping kantor DPRD NTB rusak karena aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan kepolisian. Untuk meredam anarkis pendemo, polisi menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim tangkap buron dari Kejaksaan Agung bersama Kejari Madiun dan Kejari Mataram berhasil menangkap Muhammad Sohaji, terpidana kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Madiun di lokasi persembunyiannya, Perumahan Gria Pesona Rinjani Ampenan, Kota Mataram. Buronan terpidana kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Madiun Muhammad Sohaji merupakan daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2017 lalu, setelah terbukti melakukan tindakan korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram mengatakan,
terpidana Muhammad Son Haji bersama keluarganya sudah tinggal 2 tahun di Mataram sejak melarikan diri tahun 2017 lalu. Dari kasus korupsi proyek pembangunan gedung DPD Kota Madiun ini, Son Haji terbukti bersalah berdasarkan putusan ingkrah Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Adalah terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2015. Jadi Pak, ini kan berarti eksekusinya di sini atau di bawah Madiun nantinya? Karena dalam prosesnya, pelaksanaannya, intinya ada beberapa kendala teknis sehingga kita saat ini akan titipkan di Lapas Koripan Mataram. Nanti kita akan mempertimbangkan terkait dengan langkah-langkah selanjutnya. Termasuk juga dengan keluarga terdakwa, tersangka juga di sini kan sebenarnya. Ya. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan JPU nantinya? Karena kan Ini perkara sudah inkrah. Oh, iya. Perkara sudah inkrah, status dari yang bersangkutan sudah terpidana, bukan lagi seorang terdakwa. Iya. Artinya sudah menjadi terpidana, tentunya kami selaku tim eksekutor dapat melakukan beberapa langkah dalam pelaksanaan eksekusi. Son Haji divonis 6 tahun penjara, dibebankan uang pengganti 150 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Juga dibebankan membayar pengganti kerugian negara 312 juta rupiah, subsidiar 3 tahun penjara berdasarkan putusan PN Surabaya nomor 146 tahun 2017. Terpidana divonis berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Total kerugian negara 1,065 miliar rupiah. Terpidana ini melakukan tindak pidana korupsi bersama orang lain. Saat ini 1 orang masih buron. Sementara ini tim tabur menindaklanjuti proses eksekusi penahanan terpidana. Untuk sementara waktu, penahanannya dititip di Lapas Kelas 2 Mataram di Kuripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews memberitakan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.